Terik mentari cerah menyinari indahnya suasana alam pedesaan yang asli nan alami. Mengiringi langkahku menampaki jalanan sebuah kampung yang berada di Kecamatan Beki, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung Rengas, sebuah kampung yang mempunyai luas wilayah 1.964 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 4.464 jiwa yang terbagi menjadi 8 rukun warga atau dusun. Hal ini menarik perhatianku untuk mengetahui lebih jauh tentang segala apa yang ada di kampung ini. Oh iya, aku Putri. Aku adalah seorang penulis artikel di sebuah blog yang banyak membahas tentang sebuah perkampungan yang ada di Provinsi Lampung. Nama saya Tugi Suhaili, Kepala Kampung Rengas, yang mana saya dipilih pada tahun 2016, mulai menjabat pada bulan 4 tanggal 25 sampai saat ini 2019. Adapun yang telah saya kerjakan atau saya buat untuk masyarakat saya, yaitu pada tahun 2016 saya telah membuat 3 titik sumur bor yang ada di dusun 7, 3, dan 5. Dan yang kedua, balai kampung atau balai desa Kampung Rengas, itu pada tahun 2016 juga. Dan adapun alhamdulillah itu 3 titik yang ada 2 titik di dusun 1 dan 1 titik di dusun 3, dan jembatan 2 titik yang bentuknya gorong-gorong kecil, itu pada tahun 2016. Adapun 2017 yang telah saya buat, 1 tugu batas, kedua jalan yaitu Lapen yang ada di dusun 2, dusun 7, dan dusun 8, minplus yang saya buat itu 2 kilo 400 yang sudah dipakai, dirasakan oleh masyarakat saya. Dan yang ketiga itu gorong-gorong kecil atau bis kecil, itu minplus 7 buah yang telah kita buat juga pada tahun 2017. Dan adapun gardu tempat ronda itu 8, sesuai dengan dusun yang ada 8 titik, itu sudah kita buat semua. Bahkan ada yang pakai kami semua di atasnya juga, ada yang pakai rangka baja. Pembangunan 2019 ini kita 3 unit pembuatan pasar kampung yang melanjutkan yang ada. 2018 juga sudah kami buat. Itu drainase di dusun 1 500 meter, di dusun 2 itu 100 meter, di dusun 5 itu ada 70 meter. Yang tujuannya kenapa kita buat kok tidak berurutan dusunnya, karena kita melihat kebutuhannya. Karena kita lihat posisi hujan nanti, mana yang lebih kita dulukan, mana yang kita belakangkan. Dan ini juga kita 2019 ini membuat Lapen yang kurang lebih itu 1,5 kilo yang ada di dusun 4 semua kita pusatkan. Karena di sana memang belum ada bangunan Lapennya, kebetulan underland juga banyak. Kemarin juga mereka belum pernah dapat, cuma dapat sedikit, yaitu pembuatan badan jalan. Dan pada tahun 2019 ini kita juga sudah buat badan jalan kurang lebih 1,5 kilo yang ada di dusun 1 mengarah ke dusun 8. Yang jelas saya melakukan pendekatan, mengajak semua elemen lembaga masyarakat, khususnya
terutama kepala dusun, kepala daerah dusunnya masing-masing mengajak gimana menghimpun masyarakat itu supaya kesatuan dan kesatuan itu lebih diutamakan. Di sini juga kami menciptakan yaitu pada tiap tahun, setiap tanggal 20 Agustus itu kami mengadakan ulang tahun kampung yang mana itu mengadakan karnaval dalam arti mengajukan dusunnya masing-masing yang tujuannya kita bersama-sama melakukan jalan kaki pemanasan supaya dusun 1 sampai dusun 8 saling mengenal, dan di sini kita menunjukkan inisiatif dusun-dusunnya yang mana supaya dalam arti ini semua bisa menambah kekompakan kebersamaan khususnya masyarakat Rengas dari dusun 1 sampai dusun 8. Dan ini juga setiap malam takbir juga itu ada gema takbir yang mana itu juga ada pawai budayanya yang tujuan ya tidak lain tidak bukan mengingat kampung ini 99,9 Islam, mayoritas Islam di Rengas ini. Jadi maka di situ juga saya mengadakan pawai budaya yang jelas semua elemen baik pun dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari lembaga masyarakatnya, bagaimana kita menyatukan visi misi supaya kita bisa membangun kampung halaman ini yang kita cintai. Kalau bukan kita yang membangun ini, kita mau mengandalkan siapa lagi? Mengingat ini dalam arti kita banyak ketinggalan di segala bidang. Kalau tidak kita se-energik mungkin, kapan kita bisa mengikuti kayak kampung-kampung orang lain yang sudah maju lebih dulu daripada kita. Dan di sini juga, saya juga pada tahun 2017 menciptakan bahwa Kampung Rengas bisa. Dalam arti bisa itu ada singkatan yang mana bisa itu bahasanya bersatu, indah, sejahtera, aman. Dalam arti itu saya ciptakan yang mana tujuannya supaya itu menjadi falsafah atau nambah semangat kita kerja, patokan kita bahwa bagaimana kita menciptakan kampungan ini masyarakatnya bersatu dan indah juga di pandang mata, aman juga tempat tinggalnya, sejahtera juga kehidupannya. Nah itu yang bagaimana pelan-pelan kita benahi, kita ciptakan yang bentuknya begitu supaya masyarakat Rengas ini banyak kemajuan, banyak perubahan. Udah sampai Kak. Ini pada kampungnya. Oh iya Kak. Ya Kak. Ya. Adalah Bapak Tubi Suhaili, sosok kepala kampung Rengas yang dikenal tegas, disiplin, berwibawa, serta rela melakukan apa saja guna kemajuan pembangunan di kampung Rengas ini. Bapak Tubi Suhaili atau yang lebih akrab dengan panggilan Pak Tubi ini merupakan kepala kampung periode 2016 sampai 2021. Dan merupakan kepala kampung ke-8 di Kampung Rengas setelah para pendahulunya. Pada tahun keempat masa jabatannya, Pak Tubi telah melakukan banyak sekali perubahan dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sebagai program pembangunan yang ada di Kampung Rengas. Adapun beberapa program pembangunan yang telah dicapainya adalah pembangunan gapura selamat datang, saluran drainase atau talut, sumber air dalam atau sumur bor, bedah jalan, tugu keris, renovasi balai kampung, rumah ibadah, pasar tradisional, dan banyak lagi pembangunan lainnya. Pembangunan saluran drainase atau talut dilaksanakan di beberapa titik. Di antaranya berada di Dusun 1 Madiun dan di Dusun 3 Umbul Buri. Pembangunan ini bertujuan selain guna memperlancar aliran air selokan, juga berfungsi menahan pengikisan dan longsornya bahu jalan yang disebabkan oleh air hujan dan tekanan beban transportasi.
Sumur air dalam atau sumur bor berlokasi di Dusun 20 Kangkung. Pembangunan sarana air bersih ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi seluruh warga, khususnya yang berada di dusun tersebut. Sumur bor ini mampu menyuplai air bersih hingga mencakup 60 kepala keluarga. Pembangunan sumur bor ini sangat dirasakan manfaatnya bagi warga, terutama pada saat musim kemarau tiba. Sebagaimana warga masyarakat pada umumnya, mobilitas warga masyarakat Kampung Rengas juga terbilang cukup aktif. Untuk mempermudah akses transportasi, mobilisasi, dan interaksi antar warga, maka dibangunlah sebuah jalan alternatif dari Dusun 1 menuju Dusun 8 Madiun, sepanjang kurang lebih 1.500 meter. Program pembangunan ini dikenal dengan istilah bedah jalan. Pada awalnya, perencanaan bedah jalan ini mengalami sedikit kendala. Dengan usaha keras Pak Tubi Suhaili, akhirnya proses bedah jalan ini dapat terlaksana dengan baik. Hanyut di dalam perbincangan yang cukup mengesankan bersama kepala kampung dan beberapa tokoh serta staf balai kampung lainnya. Ada satu hal yang paling menarik perhatianku, yaitu tentang keberadaan sebuah tugu atau biasa disebut juga monumen keris. Tanpa membuang waktu, aku pun segera diajak oleh Pak Jumali, salah satu staf sekaligus tokoh Kampung Rengas, untuk melihat langsung seperti apa monumen keris itu. Pada pangkal bilah keris ini, terdapat tulisan keris Sultan Saku Jadai, yang menurut penjelasan Pak Jumali, kalimat tersebut bermakna sebuah gelar atau bentuk penghormatan yang diberikan oleh warga masyarakat Kampung Rengas kepada Pak Tubi Suhaili, selaku kepala kampung yang telah mendedikasikan hidupnya untuk sebuah pembangunan dan perubahan Kampung Rengas menuju peningkatan ke arah yang lebih baik. Pak Jumali juga menambahkan, monumen keris itu terinspirasi dari batang pohon tua yang berusia puluhan tahun dan berbentuk menyerupai sebuah keris. Kabut tipis masih menyelimuti nuansa pagi lajur jalanan Kampung Rengas. Aktivitas pagi mulai nampak dari beberapa kendaraan warga yang melintas. Ya, ini adalah hari Senin. Hari di mana pasar tradisional Kampung Rengas beroperasi. Bapak Tubi Suhaili selaku kepala kampung berkomitmen untuk terus membangun sarana dan prasarana pasar Rengas ini, sehingga nantinya pasar ini diharapkan bisa menjadi salah satu pasar induk yang ada di Kecamatan Bekri. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas dalam upaya pencapaian kemajuan Kampung Rengas. Daya manusia yang berkualitas tercipta dari keadaan jasmani yang berkualitas pula. Oleh karenanya, kesehatan dan gizi sejak dini perlu diperhatikan. Melalui program pelayanan terpadu atau posyandu, para bayi dan balita mendapatkan fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan peningkatan gizi, sehingga diharapkan para generasi penerus Kampung Rengas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk meneruskan dan mensukseskan program-program pembangunan kampung. Ini
adalah hari ketigaku di Kampung Rengas. Di pagi hari ini, aku awali aktivitasku dengan mengunjungi salah satu lembaga pendidikan anak usia dini, PAUD Al-Ikhlas namanya, yang berada di Dusun Madiun. Selain PAUD Al-Ikhlas di Dusun Madiun, di Kampung Rengas juga terdapat taman kanak-kanak, TK PGRI, yang juga tak kalah cerianya. Di TK PGRI ini, aku bersama ibu guru ikut gabung bermain bersama adik-adik yang lucu-lucu dan sangat mengemaskan. Di Kampung Rengas juga terdapat 2 sekolah dasar, yakni SD Negeri 1 yang ada di Dusun 3 Rengas dan SD Negeri 2 yang terdapat di Dusun 20 Kangkung. Antara kedua sekolah dasar tersebut mempunyai jarak yang sedang, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Sehingga para orang tua bisa menentukan pilihan sekolah mana untuk pendidikan anak-anaknya berdasarkan jarak tempuh ke sekolah dari rumah masing-masing. Setelah lembaga pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, di Kampung Rengas juga terdapat 2 sekolah lanjutan tingkat pertama, SMP PGRI. Itu adalah sekolah menengah pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seperti halnya sekolah-sekolah umum lain, SMP PGRI ini merupakan sekolah yang berbasis ilmu pendidikan umum. Meski bukan sekolah yang terbilang besar, akan tetapi kegiatan belajar mengajar di SMP PGRI ini tetap berjalan dengan antusias dan kondusif. Berbeda dengan SMP PGRI, MTS GUPPI yang berlokasi di Dusun Rengas ini merupakan sekolah yang berbasis pendidikan ilmu agama Islam di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Di MTS GUPI Rengas, siswa dan siswi sangat ditekankan dalam pembelajaran dan pendalaman ilmu dan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, siswa dan siswi juga diberikan pelajaran tambahan atau muatan lokal untuk menunjang kemampuan siswa di bidang non-akademik.
Kampung Rengas di Kecamatan Bekri ini mempunyai corak kehidupan yang agraris, di mana sebagian warga masyarakatnya banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan, persawahan, dan mata pencarian lainnya yang bersumber dari alam. Dalam bidang perkebunan, para petani di Kampung Rengas ini banyak menanam singkong sebagai sumber penghasilan. Beruntung, kebun singkong yang ada di Dusun 1 Madiun ini sedikit terbantu karena adanya saluran irigasi yang melewati tak jauh dari kebun singkong itu berada. Selain kebun singkong, para pekebun di Kampung Rengas juga banyak menanam kelapa sawit. Kondisi geografis Kampung Rengas yang memiliki permukaan tanah yang rata memudahkan para pekebun untuk menanam tanaman yang dikenal sangat kuat dalam bertahan pada musim kemarau ini. Masih di Dusun Madiun, Kampung Rengas. Sore ini, aku ingin sekali berjalan-jalan ke area persawahan untuk melihat langsung aktivitas para petani yang ada di Kampung Rengas ini. Teriknya sang mentari tak menghalangiku untuk tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan pertanian yang ada di Kampung Rengas ini. Tidak semua warga dapat menikmati hasil pertanian. Tidak semua warga beruntung bisa menjalani hidup dengan selayaknya, seperti orang kebanyakan, termasuk bagi anak-anak yatim dan kurang mampu. Keadaan yang sedemikian rupa mengundang rasa empati warga masyarakat, khususnya bagi jamaah ibu-ibu dari Muslimat Dusun 6 Rengas. Melalui sebuah pengajian, jamaah muslimat ini memberikan santunan secara sukarela. Beralih ke Dusun 3 Bangunrejo, Kampung Rengas. Sore hari merupakan waktu yang paling ideal bagi para remaja dan pemuda di dusun ini untuk melepas penat setelah aktivitas sepanjang hari. Dengan bermain bola voli, setidaknya mereka dapat berkumpul, bercengkrama bersama teman, sekaligus menyalurkan hobi yang mereka miliki. Ini adalah hari kelima perjalananku menelisik Kampung Rengas. Saat aku sedang berjalan-jalan, aku melihat sekumpulan anak-anak sedang asik bermain. Aku pikir, asik juga kali ya kalau aku ikutan bermain bersama mereka.
dari suku Jawa dan Sunda, ada juga satu kesenian dari anak-anak yang mewakili warga pribumi Lampung. Dengan begitu anggun dan indah gerak gemulainya, anak-anak ini memperagakan kesenian tari tradisional Lampung. Ups, ternyata masih ada lagi loh. Seni dan budaya yang masih terus dilestarikan oleh warga masyarakat Kampung Rengas. Ya, ini dia, tari kuda lumping. Kesenian yang lebih dikenal dengan istilah jaranan ini menjadi salah satu kesenian yang paling digemari oleh warga masyarakat Kampung Rengas, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga yang dewasa. Selain itu, di Kampung Rengas juga aktif dan berkembang sebuah seni bela diri pencaksilat. Ada berbagai macam jenis kesenian bela diri yang berkembang di kampung ini, seperti perguruan Setia Hati, TTKDH, dan pencaksilat Rumbu. Keberadaan beberapa perguruan seni bela diri pencaksilat di Kampung Rengas juga berguna untuk membantu menjaga keamanan, kedamaian, dan ketentraman kampung. Akan tetapi, untuk lebih meminimalisir tindak kriminal yang akan mengusik ketentraman warga, Pak Tubi Suhaili selaku Kepala Kampung Rengas terus menekankan warga masyarakatnya untuk bersama-sama menjaga keamanan. Salah satunya melalui kegiatan Siskamling atau Ronda Malam. Persatuan dan kesatuan harus kita kedepankan dan kita utamakan supaya tidak ada perselisihan baik suku maupun agama. Bersatu kita pasti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan akan kita capai semuanya. Baik kita sama-sama merasa memiliki kampung ini dan lebih peduli sama kampung ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kapan lagi mau membangun kampung halaman ini? Itulah sepenggal kisah perjalananku dalam menelisik Kampung Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung yang kaya akan tradisi, budaya, serta sangat menjunjung tinggi kebersamaan di atas keanekaragaman.